Oke, masih 6 orang. Wih, masih Teresia, konnichiwa, selamat siang. Marcelo, konnichiwa, selamat siang. Hmm. Oke, udah pertemuan ketiga nih kita. Wih, gak kerasa. Udah hampir sebulan kita pertemuan. Suara Bapak terdengar jelas gak? Atau agak kurang? Mau nanya. Halo? Apakah suara Bapak terdengar jelas? Oke, Jelas, Kak, jelas. Pak. mantap. Mantap, mantap. Oke, sambil nunggu yang lain. Nanti jam 1 tolong siapa ya? Marcelo deh pimpin doa. Ayo, Baik, Marcelo. Pak. Oke, mantap. Nanti ya jam 1 ya. Sebentar lagi. Hmm. Waduh, teman-temannya kemana ini? Belum datang. Kayaknya masih gangguan atau masih mencoba masuk. Nanti buat kedepannya kita pakai link yang sama ya selalu. Itu jadi nggak akan berubah-ubah, nggak akan pusing. Oh ya, Pak, maaf ini tadi nomor berapa ya? Saya lupa. Apa? Maaf, ini tadi nomor berapa ya? Saya lupa. Nomor? Iya kan 7 berapa gitu. Oh, nomor itunya ya. Nanti saya kirim lagi ke apa namanya? Oh, saya tulis di sini aja deh. Nanti ditulis di chat ya nomornya. Bapak juga lupa. Oke, udah jam 1. Boleh apa namanya? Kita berdoa dulu. Kita akan mulai sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Marcelo, silakan. Semuanya marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bantulah kami agar dapat mengikuti Expo Jepang ini dengan baik dan benar. Bantulah kami juga agar pelajaran yang kami dapatkan dapat kami hafalkan dengan baik dan juga dapat kami lakukan dengan lancar selama Expo Jepang berlangsung. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih Marcelo. Ini untuk linknya Bapak kirim di chat ya. Oke, buat yang udah datang. Masih inget nggak kemarin kita belajar apa? Ayo. Ayo. Yang minggu kemarin ikut ekskul siapa? Masih inget nggak? Kemarin kita belajar. Oke, Gabriela. Suaranya boleh dinyalain dulu. Nah, Ya, ya di pertemuan kemarin kita belajar apa aja nih? Masih inget nggak? Masih dong. Hmm, tentang kosakata bahasa Jepang. iya, kosakata bahasa Jepang lebih tepatnya tentang kore, sore, sama are. Bentar ada yang baru masuk. Kore itu ini artinya korewa pen. Korewa ocha seperti itu. Ini pulpen. Ini teh seperti itu. Sore itu artinya nunjukin barang yang agak jauh. Sorewa whiteboard misalnya papan tulis. Sorewa gomibako tempat sampah misalnya. Kalau untuk are itu untuk menunjukkan benda yang jauh banget gitu yang susah untuk dicapai. Misalnya arewa sora seperti itu. Itu langit. Arewa suki itu apa namanya? Awan, bulan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan mencoba untuk belajar panggilan. Nah, kalau di Indonesia kan panggilan yang dipakai misalnya eh, apa ada Pak, misalnya Bapak Fatwa,
Kak Gabriela, D Marcelo, seperti itu, atau apa namanya, Teteh, Cecil, dan lain sebagainya gitu. Panggilan di Indonesia itu digunakan di awal kata seperti itu. Bisa Pak, ada juga Bu, ada juga D, ada juga Kak, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Jepang itu kebalikannya. Kalau di Jepang, panggilan itu disimpan di akhir nama. Contohnya, ada yang tahu ini? Kartun Shinchan? Shinchan, ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu. Nah, Tapi nama, jarang nonton. iya udah lama nggak ada di TV ya. Nah, Shinchan kan nama aslinya Shinosuke. Nama asli Shinchan itu. Nah, dia dipanggil, ada kalimat panggilannya Chan. Jadi disingkat Shinchan seperti itu. Nanti kita bakal belajar lebih jauh. Ada apa aja sih panggilan-panggilan yang ada di Jepang itu? Kalau di Indonesia kan ada Pak, ada Bu, ada D, ada K, ada Oma, ada Opa. Banyak pokoknya mah. Sekarang di Jepang kayak gimana? Nah, di Jepang normalnya itu ada, sebenarnya masih banyak lagi selain san, selain senpai, selain kun, ada chan juga, ada sensei, dan ada sama. Nah, di antara ini ada yang pernah dengar nggak? Oh, saya pernah dengar ada orang dipanggil Saya, san. Pak. Pernah, Pak. Semuanya, Pak. Pernah dengar. Oh, dari mana tuh Pak. dengarnya tuh? Pernah dengar dari mana? Nonton anim? Iya. Atau nonton anim? Pak, tapi saya sebagian ada yang nggak nonton anim. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, nggak apa-apa. Belajar bisa di mana aja. Nonton anim juga bisa buat dipakai belajar bahasa Jepang. Kan keren gitu kalau misalnya kita nonton anim, nggak pakai subtitle gitu, nggak pakai teks bahasa Indonesianya, itu keren. Wih. Bapak juga dulu belajar bahasa Jepang, pengennya kayak gitu. Pengen, lihat tuh Pak Fatwa, nonton anime nggak pakai subtitle gitu. Keren. Nah, sekarang kita belajar lewat sini dulu. Pertama, san. Nah, buat yang pernah dengar, san itu dipakai buat orang yang kayak gimana nih? Panggilan san ini. Untuk anak, Pak. Untuk anak. Anak bisa, tapi lebih tepatnya itu juga bisa. San itu bisa dipakai untuk siapa aja. Pertama, kalau lagi kondisi formal, misalnya lagi rapat, atau misalnya lagi kerja sesama teman kerja gitu, atau lagi meeting perusahaan, panggilannya san. Misalnya nama orangnya itu misalnya Budi. Nah, jadi panggilannya Budisan gitu. Budisan seperti itu. Itu kondisi formal. Yang kedua, untuk orang yang baru kenal. Nah, untuk orang yang baru kenal, san itu dipakai bukan buat teman dekat atau bukan buat keluarga dan lain sebagainya, tapi buat orang yang baru kenal. Kenapa? Karena san ini dianggap adalah panggilan yang paling sopan gitu. San ini dianggap panggilan yang paling sopan. Jadi kan kalau misalnya nih Marcelo baru kenal sama siapa yang baru datang ya? Sama William deh. Marcelo baru kenal sama William, kan panggilannya nama dulu gitu misalnya kalau di Indonesia. Tapi kalau udah kenal deket, panggilannya bisa bro gitu. Bisa guys gitu. Itu kalau di Indonesia. Nah, kalau di Jepang sana, jika kita baru kenal sama orangnya, panggilnya san. Budi san. Atau Asep san gitu. Tapi di Jepang kayaknya nggak ada yang namanya Asep. Gitu. Buat san ada yang mau tanyain nggak? Atau punya pengalaman apa gitu? Ada yang mau tanyain? Tentang san? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke selanjutnya apa? Kun. Nah, kalau kun ada yang tahu nggak dipakainya buat apa?
Kalau kun ini ada yang udah nonton Doraemon, tapi yang bahasa Jepang. Ada nggak yang nonton Doraemon, tapi yang bahasa Jepangnya bukan yang di RCTI. Kun ini dipakai untuk nama yang satu sudah akrab dan secara usia seumuran gitu, dan seumuran atau lebih muda. Nah, kalau misalnya kalian nonton Doraemon nih yang bahasa Jepangnya, pasti halo Caroline, konnichiwa, selamat datang. Oke, lanjut. Kalau misalnya kalian nonton Doraemon yang versi bahasa Jepang, pasti kalian ngeh gitu. Misalnya Suneo manggil Nobita, Nobita-kun. Shizuka manggil Giant, Giant-kun gitu. Nah, itu kenapa? Karena pertama, mereka kan udah akrab ya, walaupun berantem terus. Walaupun Giant-nya jahat. Mereka kan sudah akrab, satu, dan mereka seumuran. Teman sekelas gitu. Jadi panggilannya kun. Seperti itu. Nah, kun juga selain buat teman yang seumuran, bisa juga ke yang lebih muda. Misalnya kakak kalian di SMP manggil temennya yang SD gitu. Kalau udah akrab nggak apa-apa, panggilnya kun aja, boleh. Seperti itu. Dua. Jadi kun ini dipakai untuk satu, orang itu harus sudah akrab. Kalau nggak akrab dianggapnya nggak sopan. Yang kedua, orang itu harus seumuran atau lebih muda. Kalau lebih tua sama kayak tadi nggak sopan. Kayak gitu. Nanti coba deh kalian kalau nonton anime atau nonton apa gitu ya, kartun-kartun Jepang, coba perhatiin gimana cara setiap orangnya itu nyapa temennya gitu. Ada yang kun, ada yang san, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Sekarang Chan. Nah, Chan ini apa? Yo. Mirip kayak kun kok. Shinchan, Pak. Ya, Shinchan. Boleh. Chan ini dipakai pertama untuk teman sekelas. Tadi apa ya bahasanya yang ini? Oh, sudah akrab. Chan ini sama kayak kun. Untuk orang yang sudah akrab, saya hapus-hapusin dulu biar rapi. Untuk yang sudah akrab. Oh ya, dan tadi terlewat. Kun juga ini khusus untuk panggilan laki-laki. Nah, untuk laki-laki, makanya Nobita-kun, Suneo-kun, kalau misalnya kita nonton Doraemon. Kalau Nobita panggil ke Shizuka-chan. Nah, berarti Chan ini adalah untuk yang sudah akrab, seumuran, atau lebih muda. Contohnya tadi, Nobita manggil ke Shizuka-chan, seperti itu. Jadi Chan ini dipakai untuk untuk teman yang sudah akrab, yang seumuran, atau bisa juga yang lebih muda. Dan ini juga normalnya untuk perempuan. Normalnya untuk perempuan. Tapi kan Shinchan laki-laki. Ya. Tapi kan Shinchan laki-laki. Kenapa dipanggil Chan? Nah, kalau Chan ini, selain panggilan untuk perempuan, Chan ini untuk kan Shinchan tuh masih anak kecil banget ya, masih anak TK gitu. Jadi untuk orang yang imut gitu. Imut, misalnya kayak anak TK, bayi. Nah, kalau anak TK atau bayi. Halo, Kak. Halo, selamat datang. Nah, Chan juga dipakai untuk balita. Seperti itu. Ya. Jadi contoh untuk yang sudah akrab tadi. Kak. Ya.
Mau screenshot yang belakangnya ada nggak? Oh, boleh. Nanti ya udahin ya, kita balik lagi ke belakang buat screenshot, oke? Yang dari pertama. Yang dari pertama. Oke, siap. Nah, jadi ini dulu ya, lanjutin sebentar. Chan ini pertama dipakai untuk yang sudah akrab. Contohnya tadi Nobita manggil ke Shizuka-chan, seperti itu. Dan normalnya untuk perempuan, Shizuka nggak pernah manggil Nobita-chan, nggak pernah. Kayak gitu. Dan juga Chan ini dipakai untuk balita. Kalau balita, laki-laki boleh, perempuan boleh. Contohnya tadi Shinchan, Kalau banci. Shinosuke-chan. Oh, ya itu mah nanti aja. Nggak usah dipikirin. Ini buat yang mau buat yang mau apa namanya? Yang screenshot nih. Dari Kita awal, Kak. Oh, ya ini. ya, kita belajar tentang panggilan. Nah, kalau panggilan di Indonesia seperti ini, ada Pak, ada Bu, ada D, ada Kak, seperti itu. Dah? Screenshot? Pak, Shinchan. jadi bahasa Jepangnya Pak tuh Shinchan. Bahasa Jepang apa? Bahasa Jepangnya Pak. Kalau Pak itu Ya. bisa tergantung. Sensei. Kalau misalnya Bapak itu Bapak guru, bisa sensei. Tapi Sensei. kalau Bapak itu misalnya bapak-bapak yang udah gede gitu, tapi bukan keluarga atau apa, bisa pakai San. kayak gitu. San. Misalnya teman ayah kamu itu panggilnya San. Seperti itu. San. Kalau guru cewek senpai ya? Guru cewek sensei juga. Nah, sekarang ini screenshot boleh yang San. San ini buat yang tadi formal, orang yang baru kenal, dan ketiga satu lagi ketinggalan, orang yang lebih tua. Jadi Tua. mau seakrab apapun, kalau orang itu lebih tua panggilnya San. Kalau enggak sopan. Gitu. Ini Kun, orang yang udah akrab dan seumuran atau lebih muda. Contohnya tadi Nobita Kun gitu kan, Shizuka manggil Nobita Kun gitu. Dan khusus buat laki-laki, bukan buat perempuan. Kalau buat perempuan yang mana? Buat perempuan ada tadi yang Chan. Yang Chan ini Shizuka-chan untuk yang perempuan, atau buat yang balita contohnya tadi Shin-chan gitu. Nah, sekarang sama. Ada yang tahu nggak arti dari sama? Sama. Kalau sama itu dipakai untuk Sama dengan ibu. beda lagi, bukan sama dengan. Ini kan bahasa Jepang. Nah, sama ini dipakai untuk kalau orang Jepang itu kan apa namanya? Untuk panggilan ke Tuhannya gitu atau ke dewanya. Panggilannya sama. Misalnya Sama. Tuhan atau dewa itu bahasa Rajanya. Jepangnya kami. Kami. Rajanya. Ya, kami itu artinya Tuhan. Nah, kalau misalnya kami aja dianggap sama orang Jepang itu nggak sopan. Harus ada panggilannya. Jadi ditambahin kami sama. Seperti itu. Sebenarnya kami aja juga udah Tuhan gitu artinya. Kami aja. Tapi biar lebih sopan, biar lebih apa ya, menganggap bahwa Tuhan itu jauh di atas manusia, dikasih panggilan sama. Jadi artinya kami sama, seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk sama ini dipakai untuk dewa atau Tuhan. Seperti itu. Emang jarang dipakai untuk percakapan apa ya, percakapan normal ya nggak pernah ya sama ini. Jadi lebih ke apa ya, untuk menunjukkan ke Tuhan gitu, seperti itu. Sama. Selain kami sama ada, nah kalau di Jepang juga kan menganggap matahari itu adalah sosok yang besar gitu. Matahari itu sosok yang harus diagungkan. Nah, matahari itu bahasa Jepangnya ohi. Matahari. Tapi karena matahari itu dianggap besar oleh orang Jepang, maka disebutnya nggak cuma ohi, tapi ohi sama.
Ohis sama seperti itu. Gitu ya. Untuk sama. Jadi sama ini bukan sama dengan, ini bukan, bukan gitu. Oke. Lanjut. Senpai apa senpai? Tahu nggak? Apa itu senpai? Mungkin ada yang pernah dengar senpai di anime atau di apa gitu? Buat senior. Nonton anime. Benar. Senpai ini buat senior. Senior atau kalau lagi sekolah itu disebutnya kakak kelas. Kakak kelas. Oh, sebentar ada yang baru masuk. Oh ya, nanti rekaman ini bakal Bapak upload di YouTube. Nanti kalian bisa nonton ulang ya di YouTube gitu. Kalau misalnya, saya ada yang ketinggalan gitu. Bisa nonton ulang di YouTube. Enggak Oke. ada screenshot. Di YouTube SMA. Ya? Kakak, Apa? tadi sinyalnya jelek dong. Belakang lagi dong, mau di screenshot. Oh, oke. Dari yang mana nih screenshotnya? Mulai dari yang ke belakang satu kali. Ke belakang satu kali. Set. Ya sama, oke. Oke. Sudah? Dah. Mantap. Nah, Lanjut. jadi senpai ini ya, ulangi lagi untuk senior atau kakak kelas. Kalau lagi di sekolah, misalnya siapa nih? Misalnya Vania kelas 4 misalnya. Alfred kelas 6. Nah, berarti Vania manggilnya Alfred senpai gitu. Misalnya. Kan Bapak nggak tahu ini kelas berapa aja. Kelas Kayak gitu ya. kelas 5. Hmm. Nah, itu untuk sekolah. Kalau lagi kalau lagi kerja juga sama. Misalnya ada guru yang senior. Terus ada guru yang baru masuk nih kayak Bapak yang masih muda. Nah, Bapak manggil guru senior itu bisa senpai seperti itu. Oke, jadi senpai itu untuk senior atau kakak kelas. Lanjut. Sensei. Nah, ini banyak yang ketipu nih. Sensei itu apa, yuk? Guru, Pak. Guru. Oke, guru bisa dipanggil sensei. Guru bisa. Tapi dokter juga boleh dipanggil Belum di sensei. screenshot yang ke belakang. Bentar, ini dulu deh nanggung. Tapi dokter juga boleh dipanggil sensei. Orang yang bikin film, di director film bisa dipanggil sensei. Insinyur juga bisa dipanggil sensei. Pengajar. Nah, jadi sensei ini adalah sebenarnya nih arti asli dari sensei ini adalah orang yang dianggap ilmunya lebih banyak dibanding salah nulis. Ntar ya. Dibanding yang lain. Makanya guru itu dipanggil sensei, misalnya tadi fatwa sensei dan lain sebagainya. Teman-teman guru yang lain dipanggil sensei, tapi dokter juga dipanggilnya sensei. Insinyur juga dipanggilnya sensei. Orang yang bikin komikus juga dipanggilnya sensei. Jadi banyak sensei itu dipakai untuk banyak profesi, nggak cuma guru gitu. Tapi ya emang normalnya kalau kalian nonton dari kartun atau dari anime kan banyak yang setting tempatnya itu di sekolah. Jadi ya banyak yang manggil guru itu sensei gitu. Sensei itu bisa banyak, nggak cuma guru. Oke. Nih screenshot dulu yang senpai. Screenshot senpai. Oke, lanjut ke sensei. Screenshot. Kak, tadi saya senpai Nanti yang belakang.
Yang baru datang atau yang ingin menonton ulang juga boleh nanti di YouTube ada ya, di channel YouTube SMA Putra Nirmala, cari aja. Japanese Club SMA Putra Nirmala, nanti bakal muncul. Gitu. Kalau misalnya mau nonton ulang. Gitu, oke. Aku manggil kakak atau pak? Apa ya? Pak aja deh, nggak apa-apa. Oke, udah di screenshot? Udah, Pak. Oke, Udah, kalau Pak. udah, sekarang kita mencoba untuk nyalakan mic-nya. Nyalakan mic-nya, kita coba berbicara bahasa Jepang. Setelah Bapak, kalian ikutin ya. Kalian ulang gitu. Oke? Pertama, arigato. 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 Oke, artinya? Terima kasih. Pinter, terima kasih. Kedua nih, awas lidahnya kesemutan. Do itashimashite. Do itashimashite. Ya. Artinya apa artinya? Artinya sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Gitu ya. Sekarang ketiga, itekimasu. Itekimasu. Nah, artinya apa? Artinya saya pergi. Misalnya mau berangkat sekolah gitu. Udah di sepatu, buka pintu, mama itekimasu gitu. Mama saya pergi ya gitu. Keempat, iterasai. Terasai. Artinya? Artinya, oh ini artinya hati-hati. Hati-hati. Tadi kan pergi buka pintu, mama itekimasu, terus mamanya balas, iya na iterasai gitu. Artinya iya hati-hati. Sekarang tadaima. Coba tadaima. Tadaima. Artinya apa? Mama. Artinya saya pulang. Nah, udah beres sekolah, pulang, mama tadaima gitu. Terus mamanya balas, okaerinasai. Selamat datang. Hanya selamat datang, pintar. Nah, ini nasainya boleh disebutkan atau enggak. Jadi okairinasai boleh, okairi aja juga boleh gitu. Selamat datang. Nah, sekarang itadakimasu. Selamat makan. Oke, pintar. Selamat makan. Selanjutnya, meshiagare. Apa itu meshiagare? Gokisu sama des. Oh, itu nanti. Meshiagare dulu. Nah, meshiagare juga artinya selamat makan. Tapi ini bedanya nih. Misalnya kamu pulang sekolah, duduk di ruang makan. Terus udah mau beres. Terus mamah nyediain makanan. Nih, makan siang gitu. Nah, mama bilang ke kamu meshiagare, kamu yang makan bilang itadakimasu gitu. Jadi itadakimasu itu dipakai untuk yang makan. Meshiagare itu dipakai untuk yang masak. Nah, pinter. Selamat makan. Iya, Mas, selamat makan gitu. Ini panjang. Sekarang nih yang lidahnya bakal kesemutan nih. Gochisou sama Desta. Ayo. Gochisou sama Desta. Artinya? Gochisou sama Desta. Artinya terima kasih makanannya. Terima kasih makanannya. Ini dipakai kalau misalnya kalian udah beres makan gitu. Udah kenyang nih. Piringnya disimpan. Gochisou sama Desta gitu. Terima kasih makanannya gitu. Oke, boleh di screenshot.
Udah, Pak. Oke. Tadi Japanese Club. Ya, tadi. Mm-mm. Nah, sekarang kita ke hiragana lagi. Karena di minggu kemarin kan kita udah belajar A, I, U, E, O. Ini ingat-ingat ya. Lalu kita belajar juga tentang K, I, Ku, Ke, Ko. Nah, sekarang kita belajar Sa, Si, Su, Se, So. Nah, di Jepang ini nggak ada si yang SI ya. Ini nggak ada. Jadi si ini dibaca SHI, shi gitu. Sa, si, su, se, so. Ini kalian coba kok belok-belok sih? Hapus ah. Jelek. Nah, ini coba nanti kalian tulis lagi di rumah. Sa, si, su, se, so gitu. Sa gimana? Sa mirip kayak ki ya. Sa sama ki mirip. Kalau ki itu ada 2 garisnya. Kalau sa cuman 1. Tapi kan beda yang gitu kan kaki keko. Kalau si juga gampang. Cuman gini aja. Kalau su, garis ke pinggir. Terus garis ke bawah muter. Gini. Kalau se, garis ke pinggir. Garis ke bawah kayak bentuk L. Terus kayak bentuk C gitu. Ke pinggir LJ. Lalu kalau so, Aku harus dibenerin cara kayak gini. Set. Set. So juga seperti ini. Kalian coba nanti tulis di rumah. Biar lancar gitu. Ini baru A, I, U, E, O. Kakiku keko. Aku mungkin tangannya akan terbiasa. Iya, makin lama nulis, makin terbiasa. Makin terbiasa nulis, makin enak nanti belajarnya. Ini perbedaan untuk yang kakiku keko. Gitu. Jadi ini bentuk hiragana dari sa, bentuk hiragana dari si, hiragana dari su, se, dan juga so. Oke. Yap, ada Ini yang channel bertanya? YouTube. Oke, channel YouTube ya? Channel YouTube. Channel YouTube. Kalau yang mau nonton ulang, aduh apa tadi? Bisa ke YouTube SMA Putra Nirmala. Seperti itu. Tapi nanti munculnya nggak hari ini, mungkin besok bakal muncul siaran ulangnya kayak gitu ya. Oke. Kalau mau nonton ulang, kalau misalnya tadi ketinggalan apa ya yang dibahas di pertama-pertama, boleh nonton ulang di sini. Oke. Seperti itu, ada yang tanyakan? Kita 5 menit lagi beres Zoom-nya. Ada yang tanyakan? Ayo, saya. Kalau nggak ada, oke, apa ini di chat? Pak, di saya nge-lag. Oh. Waduh, ada yang baru join. Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanyakan, ini buat yang baru join, selamat datang, Stefani. Nggak apa-apa, baru join sekarang, nggak apa-apa. Tapi nanti boleh pelajaran hari ini bisa ditonton ulang di YouTube SMA Putra Nirmala ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik. Bisa tonton ulang, bisa belajar di sana gitu. Oke? Oke. Enggak mau, enggak dibaca. Pak, saya nge-lag. Siapa yang nge-lag? William Jonathan. Aduh. Aku manggil kakak atau Pak? Panggilnya Pak aja. Soalnya Bapak juga di sini guru, walaupun guru komputer ya, bukan guru bahasa Jepang sebenarnya. Oke, ya. Karena nggak ada yang bertanya. Ini Salom mau bertanya, ngangkat tangan atau gimana? Enggak. Oh enggak, ya udah. Oh mungkin Salom pengen ini ya, doa penutup mungkin boleh. Untuk Salom, boleh doa penutup? Kita akhiri acara ini.
Oh ini mana? Ayo, atau siapa yang mau doa penutup? Marcelo lagi deh, ayo coba. Nggak apa-apa. Pertama kan sekarang mimpin doa, nanti ke depannya mimpin keluarga. Woi. Hmm, Oke. Oke. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah mengikuti ekskul bahasa Jepang ini dengan baik, walaupun beberapa dari kami ada yang memiliki kendala. Membantulah kami agar kedepannya tidak ada kendala lagi, ataupun kita dapat mengikuti ekskul Jepang ini dari awal mulai sampai akhirnya dengan baik, dan tidak mengulang-ulang sesuatu yang telah ditunjukkan oleh gurunya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Marcelo, terima kasih teman-teman adik-adik SD Putra Nirmala. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dadah. Arigatou gozaimasu. Ayo tadi Terima balasnya kasih, apa? Konnichiwa. Konnichiwa. Arigato. Tadi Mata. balasnya apa? Ayo, balasnya apa? Arigato. Dadah. Mata raise you. Selamat lagi. Sampai ketemu minggu depan. Mata raise you. Dadah.